Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 5 pada tugas uji pemahaman pada halaman 287 sampai 288 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Baik Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Namun sebelum kalian menjawab soal yang ada ini, perhatikan teks terkait dengan terapi oksigen hiperbarik yang ada pada halaman 287 untuk menjawab soal nomor 1-5. Adapun perintah untuk soal pertama ini berdasarkan teks informasi tersebut, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang ada 5 ini. Bagian berikut ini adalah hasil analisis kita terhadap kelima pernyataan ini untuk menentukan mana pernyataan yang dianggap benar dan mana pernyataan yang dianggap salah. Untuk pernyataan pertama dianggap salah karena tekanan udara dalam ruangan hiperbarik jauh lebih tinggi dari tekanan atmosfer normal yang sebesar 760 mmHg. Kemudian untuk pernyataan kedua atau yang B dianggap benar karena teks menyebutkan bahwa terapi ini dapat mempercepat perbaikan jaringan tubuh yang rusak sehingga bisa digunakan untuk peremajaan jaringan. Kemudian untuk pernyataan C salah. Menurut teks, trauma gendang telinga akibat perubahan tekanan udara dapat diatasi dengan cara mengatur tekanan udara di dalam tubuh seperti menelan atau menguap, bukan dengan menutup mulut rapat-rapat. Kemudian untuk pernyataan D dianggap salah karena terapi oksigen hiperbarik efektif untuk mengatasi infeksi akibat bakteri anaerob yang tidak dapat bertahan dalam lingkungan dengan kadar oksigen tinggi. Sebaliknya, bakteri aerob justru tumbuh subur di lingkungan yang kaya oksigen, sehingga HBOT tidak digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri aerob. Dan untuk pernyataan kelima atau yang E dianggap benar karena pasien dilarang membawa perangkat yang dapat memicu kebakaran, termasuk handphone. Kemudian kita masuk ke soal kedua berikut ini. Berilah tanda centang pada kotak yang menunjukkan kondisi seseorang yang dapat mengikuti program terapi oksigen hiperbarik. Bagian berdasarkan teks tentang terapi oksigen hiperbarik, berikut adalah jawaban untuk kondisi seseorang yang dapat mengikuti program terapi. Di antaranya adalah berusia 50 tahun, menderita thalassemia, dan menderita cerebral palsy. Untuk keterangan sehat, terapi oksigen hiperbarik biasanya ditujukan untuk kondisi medis tertentu, sehingga orang yang sehat tanpa indikasi medis tidak memerlukan HBOT. Kemudian untuk albino, ini tidak disebutkan dalam teks bahwa HBOT digunakan untuk kondisi albino. Kemudian untuk berusia 50 tahun. Perlu diketahui tidak ada batasan usia tertentu, jadi orang berusia 50 tahun dapat mengikuti HBOT jika ada kebutuhan medis. Kemudian menderita thalassemia, teks menyebutkan bahwa HBOT dapat digunakan untuk kondisi seperti anemia berat yang termasuk thalassemia. Dan kelima, menderita cerebral palsy, teks secara eksplisit atau secara terang menyebutkan bahwa cerebral palsy adalah salah satu indikasi dapat dilakukannya terapi HBOT. Baikkan kita masuk pada soal ketiga berikut ini. Benda yang diperbolehkan dibawa oleh pasien ketika sedang melakukan terapi oksigen hiperbarik antara lain adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar berdasarkan opsi yang ada ini hanya buku bacaan atau opsi D. Teks menyebutkan bahwa pasien tidak diperbolehkan membawa barang-barang seperti kosmetik, bahan mudah terbakar, pemantik, baterai atau perangkat elektronik seperti radio, laptop, handphone, atau kamera digital selama terapi oksigen hiperbarik untuk mencegah resiko kebakaran. Namun buku bacaan ini tentu aman untuk dibawa karena tidak menimbulkan resiko tersebut. Kita masuk ke soal keempat berikut ini Gen. Terapi oksigen hiperbarik tidak dapat diterapkan untuk menyembuhkan titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah penyakit asma. Berdasarkan teks, terapi oksigen hiperbarik digunakan dalam kondisi seperti stroke, anemia, cedera otak, dan luka bakar termal. Namun, tidak disebutkan bahwa terapi ini efektif untuk menyembuhkan penyakit asma, karena asma sendiri lebih berkaitan dengan gangguan pernapasan akibat penyempitan saluran napas, bukan kekurangan oksigen di jaringan.
Kita masuk pada soal kelima berikut ini Gen, sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Berilah tanda centang pada jawaban-jawaban yang benar. Terapi oksigen hiperbarik dapat menggunakan gas titik-titik. Bagian, berdasarkan opsi yang ada ini, terapi oksigen hiperbarik itu menggunakan oksigen 100% atau oksigen murni di dalam ruangan bertekanan tinggi. Gas-gas lain seperti ozon, oksigen 21%, yaitu oksigen biasa di atmosfer, nitrogen oksida dan nitrogen peroksida tidak digunakan dalam HBOT karena terapi ini bertujuan untuk memberikan kadar oksigen maksimal ke tubuh. Nah Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 5 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 287 sampai 288 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.